Pernah dengar Bill Gates bilang kalau informasi itu kunci menang bisnis. Nah, ini bener banget juga buat karir Anda. Di dunia kerja sekarang yang cepet banget berubah, ngafalin fakta aja tuh nggak cukup lagi. Yang penting itu gimana caranya kita bisa dapetin info yang pas, ya kan? Tepat, pas lagi butuh banget, dan sumber terbaiknya seringkali ya jaringan kita sendiri. Oke, di diskusi kita kali ini, kita bakal bedah bab 7 dari materi Anda. Judulnya siapa yang Anda kenal adalah apa yang Anda tahu. Fokusnya nih gimana kita bisa pakai kecerdasan jaringan buat hadapi tantangan profesional. Siap ya? Yuk kita mulai. Iya, kecerdasan jaringan ini kenapa sih kok kuat banget gitu? Kenapa fundamental? Karena gini, orang-orang di jaringan Anda itu nawarin sesuatu yang nggak bakal Anda temuin di buku atau di Google. Mereka bisa kasih observasi pribadi, contohnya preferensi bos Anda yang nggak tertulis, yang unik gitu. Terus saran yang benar-benar personal buat kondisi Anda, bukan saran generik template. Dan juga mereka tuh kayak filter, bantu kita fokus ke info mana yang relevan, mana yang ya bisa diabaikan aja. Wah, kedengarannya ini lebih dari sekedar nanya-nanya teman biasa ya. Kayak punya tim penasehat pribadi gitu. Tepat sekali. Mawaldi dari itu, ada konsep namanya IW. Idenya itu, kekuatan berpikir Anda sendiri, CI itu, jadi berlipat ganda saat Anda dialog, tukar pikiran sama jaringan Anda, CW. Jadi, ide-ide itu diuji, dipertajam, berkembang jauh melebihi apa yang bisa Anda capai sendirian. Ini bukan cuma tambahan, tapi transformasi cara kita mikir. Menarik, menarik. Lalu, gimana caranya kita narik kecerdasan kolektif ini biar efektif? Nah, konsepnya itu bisa dibayangin kayak sistem peringatan dini tsunami loh. Oh, gimana tuh? Satu sensor aja kan nggak cukup buat lihat gambaran besarnya. Anda perlu data dari banyak sensor. Dalam hal ini, sensornya ya orang-orang di jaringan Anda itu, biar paham situasinya secara utuh. Oke, masuk akal. Ada contoh nyatanya nggak? Biar lebih kebayang. Ada. Misalnya kasus Iris Wong ini. Dia khawatir soal reorganisasi di kantornya. Lingkaran dekatnya, rekan kerjanya ngasih gambaran suram gitu. Wah, bakal ada PHK katanya. Waduh, terus? Tapi Iris nggak berhenti di situ. Dia coba jangkau jaringan yang lebih luas. Malah dari situ dia dapat ide karir baru, dapat koneksi penting juga. Jadinya dia bisa belok duluan sebelum tsunami PHK beneran datang. Beda banget kan hasilnya kalau cuma dengerin satu sumber? Bener banget. Jadi kuncinya juga nanya ke orang yang tepat gitu ya. Betul sekali. Strategi cerdasnya itu bukan cuma asal tanya ke siapa aja. Tapi kita identifikasi dulu, tipe orang yang pas buat jenis info yang kita butuhin. Secara umum ada 3 tipe utama nih. Pertama, jelas pakar domain, orang yang ngerti banget bidangnya luar dalam. Kedua, orang dengan hubungan personal kuat. Mereka yang kenal Anda banget, tahu kondisi Anda, kekuatan kelemahan Anda. Ketiga, orang cerdas non-pakar. Nah ini unik, mereka mungkin nggak ahli di bidang itu, tapi bisa kasih perspektif segar dari luar kotak. Ah, iya. Jadi ini kayak milih alat yang pas buat pekerjaan yang pas ya, bukan cuma nyari orang yang paling pintar secara umum aja. Persis, strategi umumnya gini. Mulai dulu dari pakar domain buat dapat fondasi pengetahuannya. Terus, diskusikan temuan itu sama koneksi dekat Anda, biar kelihatan relevansinya buat Anda secara pribadi. Nah, perspektif dari orang cerdas non-pakar itu bisa jadi tambahan buat mancing ide baru atau lihat dari sudut pandang lain. Oke, paham. Selain nanya ke orang yang tepat, cara nanyanya juga penting kan ya? Kayaknya ini ada seninya sendiri. Betul, ini seni. Charlene Begley di GE dulu menekankan ini. Ada beberapa tips kunci. Pertama, jadikan percakapan jangan kayak interogasi. Kasih masukan Anda juga, biar ada pertukaran. Jadi dua arah gitu ya? Iya. Kedua, sesuaikan lensa pertanyaan. Maksudnya, kadang kita butuh pertanyaan luas buat nanya kriteria umum misalnya. Tapi di lain waktu, kita butuh pertanyaan sempit buat gali detail spesifik. Harus bisa mainin ini. Oke, ada lagi? Ada. Ketiga, soal framing atau membingkai pertanyaan. Coba tanya pertanyaan yang sama, tapi dengan cara beda. Atau kasih contoh jawaban yang Anda harapkan, biar orangnya kebayang arahnya kemana. Menarik. Jadi kayak ngasih petunjuk gitu ya? Sedikit. Dan terakhir, ini yang sering kelewat. Jangan cepat puas sama jawaban di permukaan. Gali terus. Kalau ada yang bilang, ini beresiko, tanya lagi. Maksudnya beresiko itu gimana?
Atau kalau bilang nggak banyak, tanya persisnya nggak banyak itu seberapa. Detail itu penting. Siap, siap. Dicatat. Nah, selain nanya secara terarah gitu, katanya ada elemen keberuntungan juga ya? Apa tuh tadi? Serendipity? Iya, serendipity. Keberuntungan tak terduga dalam nemuin informasi. Kedengarannya kayak sihir ya, tapi sebenarnya bisa dipicu kok. Wah, gimana caranya tuh? Caranya, ya, terus bergerak dan berinteraksi. Hadiri acara, ajak makan siang, santai teman lama atau kenalan baru. Terus aktif juga di dunia maya. Perhatiin newsfeed koneksi Anda di LinkedIn atau platform lain. Manfaatin fitur personalisasi. Kadang info penting muncul gitu aja. Jadi intinya jangan pasif ya? Jangan pasif. Dan satu lagi yang penting banget buat micu serendipity ini, berbagi. Jangan cuma ngambil informasi dari jaringan, bagikan juga artikel menarik, insight Anda. Dengan berbagi, Anda ningkatin kemungkinan orang lain nanti bakal balas ngasih info berharga buat Anda. Ini kan hubungan timbal balik ya. Oke, jadi kita kumpulin info dari nanya langsung, dari serendipity juga, udah banyak nih masukannya. Terus diapain? Langkah terakhir apa? Langkah krusial terakhir, sintesis. Sintesis ya? Benar, sintesis itu bukan cuma ngerangkum ya, ini proses aktif buat ngerangkai berbagai masukan tadi. Bahkan masukan yang kelihatannya bertentangan sekalipun. Tujuannya buat bentuk pemahaman baru atau keputusan strategis yang benar-benar kokoh punya Anda sendiri. Contohnya ada? Ada, Catherine Markwell. Dia mau pindah karir dari keuangan ke organisasi nirlaba. Pengacaranya nyaranin jalur aman aja, gabung organisasi yang udah mapan. Oke, saran konservatif ya? Iya, tapi ada koneksi lain, namanya Tim Draper, malah nawarin dia posisi CEO di yayasan kecil yang baru, Biz World. Wah, beda banget tawarannya. Nah, Catherine nggak langsung milih salah satu. Dia pakai jaringannya Ladi. Kali ini buat ngecek rekam jejak si Tim Draper ini. Benar nggak orangnya? Gimana reputasinya? Setelah itu, dia menyintesis semua info. Saran hati-hati dari pengacara, peluang besar dari Draper, plus hasil risetnya sendiri tentang Draper dan yayasannya. Baru dia bikin keputusan akhir yang paling pas buat dia. Jadi, jaringan itu ngasih peta, ngasih pilihan, tapi setir tetap di tangan Anda. Keren banget contohnya. Jadi jelas ya, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar. Kecerdasan jaringan ini bukan sesuatu yang pasif datang sendiri. Perlu dibangun, dirawat, terus dimanfaatkan secara aktif dan cerdas. Bener kata judul babnya, siapa yang Anda kenal itu seringkali nentuin apa yang Anda tahu. Nah, gimana Anda bisa mulai menerapkan ini sekarang? Coba deh, pikirin satu aja tantangan karir yang lagi Anda hadapi saat ini. Terus coba pikir, siapa ya di jaringan Anda, mungkin orang yang nggak kepikiran sebelumnya, yang bisa ngasih perspektif unik atau info kunci. Mulai aja percakapan sama dia. Betul. Dan ini mungkin suatu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Gimana kalau membangun kecerdasan jaringan secara sadar, itu nggak cuma bantu Anda jawab pertanyaan yang udah ada di kepala Anda, tapi malah bisa mengubah pertanyaan-pertanyaan fundamental yang Anda ajukan soal arah karir Anda ke depannya. Nah, itu sesuatu buat dipikirin lebih lanjut.